Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat ya? Ada yang sakit enggak? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Nah, Anandaku, hari ini kita masih belajar IPA ya. Pertemuan kemarin kita masih mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Dalam pencemaran lingkungan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertemuan kemarin kita sudah pelajari tentang pencemaran udara. Nah, di pencemaran lingkungan juga terdapat materi, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, untuk hari ini Anandaku, kita masih dalam tahap pencemaran lingkungan. Siap belajar semua? Oke, mulai ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran ini hanya dua Anandaku, yaitu kalian dapat menjelaskan apa sih arti pencemaran air. Yang kedua, Anandaku dapat menjelaskan apa penyebab sehingga air itu dapat tercemar. Jadi ada dua ya. Pertama, kalian harus paham arti dari pencemaran air, dan yang kedua, apa penyebab sehingga air itu dapat tercemar. Nah, di dalam pencemaran air, tentunya ini adalah kebutuhan kita yang sangat krusial atau yang sangat penting yang harus kita jaga Anandaku. Jikalau air tercemar, apa yang terjadi? Tentunya Nanda semua pola hidup kita bisa terganggu, kesehatan kita bisa terganggu. Dan air merupakan sumber kehidupan. Jadi hari ini kita fokus ke pencemaran air. Pencemaran air itu sendiri yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air yang kita konsumsi akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kedudukannya. Contoh, seharusnya air itu kita konsumsi untuk minum, untuk persiapan makan minum sehari-hari. Tapi karena airnya tercemar, sehingga apa yang kita butuhkan itu sebagai konsumsi setiap hari bisa saja tidak kita gunakan lagi. Airnya sudah tercemar, tentunya untuk mengkonsumsinya kan sulit. Jadi Anandaku pasti mengalihkannya ke bisa dijadikan cuci piring atau cuci pakaian, ataupun hal yang bisa kalian lakukan. Itu ya Anandaku ya. Jadi sangat penting kita menjaga air yang ada dalam kehidupan kita. Nah, pada slide sebelumnya pencemaran air kalian kan sudah paham. Jikalau air tercemar, untuk mengatasinya apa yang perlu dilakukan? Di dalam prinsip ekologi kita kenal dengan istilah 4R. 4R itu yang antara lain recycle. Apa sih artinya recycle? Recycle itu proses, contohnya kita mengulang kembali ya, sampah yang dapat diolah bisa kita jadikan sebagai kompos. Jadi mengolah kembali. Yang kedua ada reuse. Reuse itu apa? Bisa kita lakukan bagi sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Dan yang ketiga, reduce, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Saat ini kalau kalian ke toko, supermarket, Alfamart atau sejenisnya, tentunya kita ditanya bawa kantong, bawa tempat,
Itu salah satu langkah untuk pengurangan sampah ya yang ada di sekitaran kita. Dan ingat anandaku, plastik sangat sulit terurai di dalam tanah. Dan yang keempat adalah repair atau membuang sampah yang tidak sembarangan. Tentunya di sekolah sudah disiapkan tempat sampah warna merah, kuning, hijau. Kalian harus paham apa sih makna dari warna itu. Tentunya ada yang dapat diolah kembali, ada sampah yang bisa diurai tadi untuk jadi kompos, dan ada sampah yang bisa dimanfaatkan. Jadi anandaku, dalam kegiatan pencemaran airnya kita selalu berprinsip pada prinsip ekologi itu ya, yaitu 4R, recycle, reuse, reduce, dan revive. Oke, sekarang andaku sudah paham semua ya, bahwa di dalam pencemaran air kita harus memahami apa saja. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan berikan tugas oleh ya. Untuk dikerja, boleh dikerja kapan waktunya. Misalkan ada jam kosongnya boleh, pulang sekolah boleh, setelah istirahat ya. Ada 2 anandaku yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, menuliskan ciri-ciri air yang tercemar berdasarkan sifat fisiknya. Dan yang kedua, menjelaskan penyebab air dapat tercemar. Semoga tugas yang diberikan atau oleh-oleh yang diberikan bisa kalian cerna semua, ya, bisa diselesaikan dengan baik, dan anandaku semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kegiatan terakhir ini, sebelum kita mengakhiri pelajaran ya anandaku, semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa bernilai ibadah dan berkah untuk kita semua. Tentunya tetap dalam keadaan sehat. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak anandaku sebagai tanda rasa syukur kepada kita Sang Pencipta. Doa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.